Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semua. Minggu lalu, sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai macam teknik integral, tentang bagaimana mengintegralkan menggunakan Riemann, kemudian bagaimana teorema fundamental kalkulus dengan integral-integral yang pernah kita pelajari saat SMA. Berikutnya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang integral dengan aturan-aturan substitusi. Di sini kita akan menemukan banyak sekali bentuk integral menggunakan teknik-teknik substitusi yang bermacam-macam. Baik, untuk yang pertama kita masih ingat dulu tentang rumus pokok integral yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada banyak sekali. Di sini ada 11 yang saya tuliskan, mulai dari integral x pangkat n dx menjadi x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c sampai integral cos hiperbolik x dx menjadi sin hiperbolik x plus c. Nah, ini semua sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa bentuk rumus lain dari 11 itu yang jarang sekali kita temukan tapi harus kita pahami. Di sini ada integral dx per sin x, integralnya menjadi ln tan setengah x plus c. Nah, pertanyaannya bagaimana sih caranya kita mendapatkan bentuk seperti ini? Nah, kita punya integral dx per sin x sama dengan integral dx per 2 sin setengah x cos setengah x. Nah, mungkin bertanya-tanya, dari mana kok bisa sin x itu jadi seperti ini? Kita masih ingat ya, bentuk sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Nah, menggunakan pemisahan ini, kalau 2x ini saya misalkan menjadi m, berarti kan kita punya sin m sama dengan 2 sin setengah m. Artinya ya, karena m sama dengan 2x, otomatis x-nya menjadi setengah m. Nah, berarti 2 sin setengah m kali cos setengah m. Sehingga menggunakan aturan ini kita bisa peroleh sin x itu sama dengan 2 sin setengah x cos setengah x. Kemudian di sini ada bentuk seperti ini. Dx berubah menjadi d setengah x. Sin setengah x cos setengah x menjadi cos kuadrat setengah x tan setengah x. Nah, pertanyaan dari mana? Di sini kita punya setengah di sini. Nah, sehingga setengah ini menjadi d setengah x, oke? Karena turunan dari setengah x kan setengah dx. Sekarang pertanyaannya hanya tinggal sin setengah x cos setengah x, kenapa bisa seperti ini? Sin setengah x dikali cos setengah x, ini semuanya saya kalikan dengan cos setengah x kali cos setengah x per cos setengah x kali cos setengah x. Nah, kenapa? Karena ini kan kalau kita nilai hasilnya kan 1, sehingga ini tidak merubah soal. Nah, cos setengah x yang ada di penyebut ini semua saya pindah ke depan. Cos setengah x saya letakkan di sini, cos setengah x saya letakkan di sini, sehingga yang di sini sudah pindah ke depan semua. Oke. Nah, berarti hasilnya menjadi sin setengah x per cos setengah x menjadi tan setengah x, cos setengah x dibagi cos setengah x nilainya 1. Yang di sini menjadi cos kuadrat setengah x. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Sehingga menjadi d setengah x per cos kuadrat setengah x tan setengah x. Asalnya dari sini. Oke. Nah, ini kita substitusikan ke sana. Sehingga kita peroleh d tan setengah x per tan setengah x. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi. Dari mana ini? Nah, kita punya di sini ya. D tan setengah x. Ini kan kalau kita diferensialkan biasa, berarti kita tahu turunan dari tan itu kan sekan. Sekan kuadrat x dx, gini kan. Nah, inilah sekan kuadrat itu sama dengan 1 per cos kuadrat x dx. Menggunakan ini, berarti cos kuadrat setengah x ini saya pindah ke atas menjadi d tan setengah x per tan setengah x. Sehingga karena ini bentuknya analog dengan du per u, integral, berarti kan menjadi ln u plus c. Nah, di sini kita peroleh ln tan setengah x plus c. Oke, itu adalah bentuk yang pertama dari rumus yang lain, yang di luar 11 rumus dasar tadi. Nah, yang di luar 11 rumus dasar. Oke, tan sudah kita temukan, dx per sin x menjadi ln tan setengah x plus c. Kemudian ada bentuk lain lagi, dx per cos x. Nah, menjadi ln tan setengah x plus 3pi per 4 plus c. Nah, dari mana asalnya? Di sini kita temukan kalau sin x itu sama dengan cos 90 derajat
min X, masih ingat ya? Atau cos X itu sama dengan sin 90 derajat min X. Nah, dengan analog yang seperti ini berarti cos X ini kan sama dengan sin pi per 2 min X. Nah, kemudian ada pertanyaan, nah ini pi per 2 min X dari mana? Karena untuk pengintegralan operatornya kan harus sama. Kalau variabelnya X maka di sini harus dx. Kalau variabelnya U maka di sini kita hanya bergerak dengan du. Nah, sehingga dx yang di sini harus menyesuaikan variabel yang ada di bawah yaitu pi per 2 min X. Nah, kita tahu kalau turunan dari pi per 2 min X itu berarti kan min X. Min 1. Nah, min 1 dx. Berarti di sini muncullah min supaya bentuknya tetap seperti soal awal. Tetap positif. Sehingga kita punya ini analog dengan integral du per sin u. Berarti kan sama dengan apa yang sudah kita buktikan sebelumnya yaitu dx per sin x ini menjadi ln tan setengah x plus c. Nah, sehingga dari situ kita peroleh min ln tan setengah u-nya di sini pi per 2 min x plus c. Berarti menjadi min ln tan setengahnya kita distribusikan menjadi pi per 4 min x per 2. Nah, supaya ini negatifnya berubah menjadi positif, maka kuadrannya saya pindah. Oke, saya pindah menjadi tan 180 derajat min pi per 4 min x per 2. Sehingga kita temukan integral dari dx per cos x adalah ln tan setengah x plus 3pi per 4 plus c. Oke, itu untuk dua bentuk awal. Kemudian bentuk ketiga, sebentar. Untuk bentuk selanjutnya yaitu bentuk dx per akar x kuadrat plus a kuadrat. Kenapa bisa menjadi ln x plus akar x kuadrat plus a kuadrat plus c? Nah, sekarang kita buktikan dengan aturan mundur. Bentuk ini saya misalkan menjadi u. U sama dengan x plus akar x kuadrat plus a kuadrat. Sehingga du menjadi, nah ini kan kita bisa jadikan seperti ini ya, plus x kuadrat plus a kuadrat pangkat setengah. Berarti saat kita turunkan, misal ini u sama dengan, berarti kan ini du sama dengan 1 ditambah setengah kali x kuadrat plus a kuadrat pangkat negatif setengah dikali di sini 2x. Berarti setengah dan 2 saya coret, dx menjadi 1 plus. Nah, di sini pangkat negatif setengah, berarti x per akar x kuadrat plus a kuadrat. Atau kalau saya samakan penyebut, berarti menjadi akar x kuadrat plus a kuadrat. Di sini akar x kuadrat plus a kuadrat ditambah x. Nah, ini kita substitusikan ke sana. Sehingga bentuk du sama dengan x plus akar x kuadrat plus a kuadrat per akar x kuadrat plus a kuadrat dx. Sehingga bentuk ini, bentuk integral dx per x kuadrat di sini, ini menjadi, nah di sini nilainya saya pindah ke sini, berarti integral 1 per akar x kuadrat plus a kuadrat dx-nya berubah menjadi ini. Nah, ini dx-nya. Sehingga ini bisa kita kanselasi, kita hanya tinggal menemukan integral 1 per x plus akar x kuadrat plus a kuadrat du. Nah, sehingga ini tadi sudah kita misalkan menjadi u di soal awal. X plus ini berarti menjadi integral 1 per u du. Berarti bentuknya menjadi ln u plus c atau ln x plus akar dari x kuadrat plus a kuadrat ditambah c. Nah, berarti terbukti untuk bentuk yang berikutnya. Oke, nanti dari 3 bentuk ini mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan via forum atau via komentar ataupun dari WhatsApp group. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bentuk yang lain. Nah, sebelum kita lanjut ke bentuk yang lain, di sini ada 7 latihan. Nanti silahkan pilih beberapa untuk dikerjakan, kemudian bisa kita koreksi atau kita bahas bersama-sama via Zoom di pertemuan berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke aturan integral substitusi yang lain. Di sini nanti kita akan ketemu dengan substitusi umum, kemudian substitusi trigonometri ataupun substitusi trigonometri yang bentuknya akarnya itu berbentuk kuadrat. Oke, yang pertama
kita akan membahas tentang bentuk akar yang biasa. Bentuk akar biasa di sini kita akan bahas satu-satu ya. Bentuk akar biasa, akar dari AX plus B pangkat Q dengan akar pangkat P, dx-nya menjadi seperti ini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sekarang kita misalkan dulu di sini, ini saya misalkan jadi Y ya. Akar P dari AX plus B itu sama dengan Y. Misalnya seperti ini. Berarti kan AX plus B itu sama dengan Y pangkat P. Oke. Nah, sekarang saya diferensialkan kedua ruas. Turunan dari AX plus B itu akan sama dengan turunan dari Y pangkat B. Sehingga kita peroleh A dx sama dengan P dikali Y pangkat P min 1 dy. Oke, atau dx-nya berubah menjadi P per A dikali Y pangkat P min 1 dy. Oke, nah inilah asalnya dari bentuk yang tadi. Nah, kemudian kita ada beberapa latihan di sini. Misal di sini ada soal nomor 1. Saya buat pemisalan dulu. Akar dari 2x min 1 ini saya misalkan menjadi U misalnya. Akar dari 2x min 1. Sehingga U kuadrat sama dengan 2x min 1. Berarti sekarang saya diferensialkan kedua ruas. Berarti nah, ini variabelnya U, berarti kita diferensialkan terhadap U, berarti 2U du. Variabelnya X kita diferensialkan terhadap X, berarti 2dx. Oke, duanya kita kanselasi, sehingga dx-nya kita peroleh 1 per U du. Dx-nya kan sudah pas ya, dx sama dengan U du. Nah, dengan pemisalan seperti ini, maka soal di nomor 1 bisa berubah menjadi X per U pangkat 3, dx-nya kita rubah jadi U du. Nah, kita masih punya PR karena ini operatornya adalah variabel U, maka X ini harus kita rubah. Nah, bagaimana di sini? U kuadrat sama dengan 2X min 1, berarti U kuadrat ditambah 1 sama dengan 2X, atau X-nya adalah U kuadrat plus 1 per 2, sehingga soal ini berubah menjadi integral U kuadrat plus 1 per 2 dibagi, ini kita kanselasi, berarti U kuadrat du, atau bentuk ini berubah menjadi integral U kuadrat plus 1 per 2 U kuadrat du. Nah, penyelesaiannya kita pisah dulu, berarti integral U kuadrat per 2 U kuadrat ditambah 1 per 2 U kuadrat du, atau berubah menjadi integral setengah ditambah setengah U pangkat negatif 2 du. Berarti bentuk integralnya menjadi setengah U ditambah, ini kita integralkan menjadi U pangkat negatif 1, berarti setengah di sini kita bagi negatif 1 plus C. Berarti kita kembalikan U ke bentuk awal, berarti setengah akar 2X min 1 dikurangi setengah kali 1 per U. 2X min 1 plus C. Nah, berarti soal nomor 1 sudah selesai. Oke, bisa dipahami? Nah, di situ pembahasan untuk nomor 1. Berikutnya adalah substitusi yang lain. Nanti nomor 2, 3, 4, 5 silahkan dicoba. Oke, untuk berikutnya bentuk akar pecahan. Nah, ini sama sebenarnya dengan bentuk yang sebelumnya, hanya saja bentuknya menjadi bentuk pecahan, sehingga kita akan mendapatkan cara yang lebih panjang. Jadi yang kita misalkan sama, misal Y sama dengan AX plus B per CX plus D pangkat kok pangkat, akar ya ini ya, akar pangkat P. Nah, berarti kita punya Y pangkat P sama dengan AX plus B per CX plus D. Nah, sehingga ini kita diferensialkan kedua ruas. Yang kiri saya diferensialkan terhadap Y, yang kanan saya diferensialkan terhadap X. Oke, karena bentuknya pecahan berarti kita gunakan aturan U per V yang di SMA ya, U per V. Berarti di sini kita temukan P Y pangkat P min 1 sama dengan U aksen dikali V dikurangi U kali V aksen C per CX plus D kuadrat.
Nah, sehingga karena kita ingin ini dy, yang ini dx. Karena kita ingin mendapatkan dx, maka semua yang ada di sini kita pindah ke ruas kiri. Oke, berarti dx sama dengan p kali y pangkat p min 1 dikali cx plus d kuadrat per a kali cx plus d dikurangi c kali ax plus b dy. Nah, jadi kalau nanti kita samakan penyebutnya dan lain seterusnya menjadi seperti ini. Oke, maka dx sama dengan a dikurangi cyp kali dpy pangkat b min 1 dan seterusnya. Nanti silahkan dicoba sendiri. Oke, kan disamakan penyebut ya. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, nanti jangan lupa ditanyakan via WhatsApp group. Oke, sekarang kita coba contoh soalnya di sini. Integral 2 per 2 min x kuadrat akar pangkat 3 dari 2 min x per 2 plus x dx. Nah, berarti mana yang harus kita misalkan? Ini lumayan agak panjang ya bentuk soal-soal seperti ini. Maka kita akan memisalkan yang ada akarnya di sini. Nah, kita misalkan, saya buat U ya, atau Y terserah. U sama dengan 2 min X per 2 plus X akar pangkat 3. Sehingga ini kita pangkatkan di sini. U pangkat 3 sama dengan 2 min X per 2 plus X. Sehingga kita diferensialkan kedua ruas menjadi 3U kuadrat DU sama dengan U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen 1 per 2 plus X kuadrat ini terhadap DX. Berarti kita peroleh 3U kuadrat DU sama dengan min 2 min X min 2 plus X per 2 plus X kuadrat DX. Berarti kita peroleh 3U kuadrat DU sama dengan negatif 4 per 2 plus X kuadrat DX. Atau DX sama dengan 2 plus X kuadrat per min 4 dikali 3U kuadrat DU. Nah, dari pemisalan ini kita substitusikan kembali ke soal awal. Saya ganti warna saja biar nggak bingung. Integral 2 per 2 min X kuadrat dikali. Semua bentuk ini berubah menjadi U. Nah, kemudian dx-nya berubah menjadi 2 plus X kuadrat per min 4 kali 3U kuadrat DU. Oke. Nah, berarti di sini sekarang soalnya menjadi integral 2 dikali 3U kuadrat berarti 2 kali U kali 3U kuadrat berarti 6U pangkat 3 kali 2 plus X kuadrat per negatif 4 kali 2 min X kuadrat DU. Oke. Nah, di sini kita punya integral, saya sederhanakan menjadi negatif 3U pangkat 3 per negatif 2. Di sini saya sederhanakan lagi 2 per X per 2 min X pangkat 2 DU. Nah, di sini kan kita punya U itu sama dengan, atau U pangkat 3 sama dengan 2 min X per 2 plus X. Saya ganti warna ya, biar nggak bingung. Nah, kita punya U pangkat 3 itu sama dengan 2 min X per 2 plus X. Sehingga ini kalau saya tukar, karena ini 2 plus X per 2 min X berarti kan jadi 1 per U pangkat 3. Sehingga kalau ini kuadrat, 2 plus X per 2 min X kuadrat berarti kan jadi 1 per U pangkat 3 kuadrat. Oke, bentuknya berubah menjadi biru sama dengan di sini ini negatifnya double ya. Kok nggak mau dihapus ini. Oke, berarti integral negatif 3U pangkat 3 per 2. Bentuk ini berubah menjadi 1 per U pangkat 3 kuadrat DU. Oke. Nah, sehingga di sini bisa kita sederhanakan negatif 3U pangkat 3 per U dikali 1 per U pangkat 3 kuadrat. Nah, seperti ini biar lebih mudah DU. Berarti bentuknya menjadi negatif
3/2 U pangkat 3 DU integral. Berarti sama dengan integral dari 3/2 kali U pangkat negatif 3 DU. Berarti hasilnya menjadi 3/2. Ini hasil integralnya negatif 2. Berarti 1/-2 plus C. Berarti negatif 3/4 kali U pangkat min 2. Berarti 1/U. U-nya seperti ini tadi. Tapi kuadrat. Berarti akar pangkat 3. Jelek sekali. 2 min X per 2 plus X kuadrat plus C. Nah, berarti ini sudah kita temukan bentuk asalnya. Oke, nanti kalau ada yang salah, mungkin dari tulisan saya ada yang salah, silahkan dikoreksi. Jadi yang namanya manusia ya, saya khawatir ternyata nulis ini ada yang keliru, otomatis nanti pemahamannya beda. Tapi intinya adalah kita menggunakan bentuk-bentuk substitusi yang kita gunakan untuk menyederhanakan aturan-aturan integral. Oke, untuk bentuk yang ketiga, sekarang kita pindah ke bentuk yang akarnya tidak senama. Langsung saja ke bentuk contoh soal, karena bentuk-bentuk umum saya susah untuk mendefinisikan karena ini macam-macam nanti akarnya yang tidak senama kan macam-macam. Di sini contohnya integral dari dx per akar x, karena ini akar pangkat 2, kemudian ada akar pangkat 3 plus 1. Nah, di sini kita gunakan substitusinya adalah akar pangkat 6 dari X. Kenapa akar pangkat 6? Karena kita menggunakan KPK dari 2 dan 3. Oke, Y sama dengan X, akar X pangkat 6, akar pangkat 6 dari X. Maka DY-nya, DX-nya, kalau ini saya buat seperti ini. Nah, Y pangkat 6 sama dengan X, sehingga kita turunkan menjadi 6Y pangkat 5 DY sama dengan DX. Nah, inilah hasilnya. DX sama dengan 6Y pangkat 5. Nah, dengan bentuk seperti itu, maka bentuk soal ini bisa kita sederhanakan menjadi DX per X, di sini akar X, kemudian ada akar pangkat 3 dari X plus 1. Nah, DX-nya ini kita rubah menjadi bentuk, saya hapus, menjadi 6Y pangkat 5 DY. Oke, berarti menjadi, sekarang kita punya soal di sini, Y itu sama dengan akar pangkat 6 dari X. Berarti kalau akar X bagaimana? Saya ganti warna dulu. Oke, kita punya Y pangkat 6 itu X. Berarti di sini kan ada akar pangkat setengah ya. X pangkat setengah. Kalau X pangkat setengah berarti berapa? Berarti kan ini tinggal kita pangkatkan dengan setengah. Nah, berarti kalau ada bentuk akar X itu menjadi Y pangkat 3. Dan sebaliknya di sini ada, kita punya Y pangkat 6 sama dengan X, kemudian di sini akar pangkat 3. Berarti kita jadikan pangkat 3. Sehingga kalau ada X, akar pangkat 3 dari X berarti menjadi Y kuadrat. Nah, sehingga bentuk ini, saya kembali ke warna biru. Bentuk ini menjadi 6Y pangkat 5 DY per akar X-nya berubah menjadi Y pangkat 3. Akar pangkat 3 dari X berubah menjadi Y kuadrat plus 1. Nah, berarti menjadi integral 6Y pangkat 5 DY per, di sini menjadi Y pangkat 5 plus Y pangkat 3. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Atau akan lebih mudah ya, daripada kita jabarkan seperti ini, akan lebih mudah kalau langsung kita kanselasi di sini. 6Y pangkat 5 dengan Y pangkat 3, berarti 6Y kuadrat per Y kuadrat plus 1 DY. Oke. Baik, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Nanti jangan lupa kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ke grup atau via komentar. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikan bentuk yang seperti ini? 6Y kuadrat per Y kuadrat plus 1 DY. Berarti dari sini kita akan menggunakan pemisalan yang lain. Kita akan gunakan substitusi yang lain lagi. Bagaimana? Saya ganti warna ya. Nah, di situ kan yang menjadikan masalah adalah ada penjumlahan di bawah. Oke, untuk bentuk seperti ini kita harus menggunakan trik ya. Triknya integral, saya pindah ke sini ya agar lebih luas. 6-nya saya keluarkan, berarti tinggal Y kuadrat per Y kuadrat plus 1 DY. Nah, untuk mengakali ini saya tambahkan 1, kemudian saya kurangi 1.
Oke, tambah 1 kurangi 1. Berarti kan tidak merubah soal ya. Berarti integral 6 y kuadrat plus 1 per y kuadrat plus 1 dikurangi 1 per y kuadrat plus 1 dy. Sehingga bentuknya menjadi setengah 6 integral 1 dikurangi 1 per y kuadrat plus 1 dy. Nah, untuk integral 1 aman sekali. 6 y. Oke, 6y. Nah, 1 per y kuadrat plus 1 ini kita kembalikan ke slide yang paling awal. Sebentar. Gimana caranya? Kita kembali ke slide paling awal. Nah, kalau kita temukan bentuk mana tadi? Nah, ini dx per 1 plus x kuadrat berarti akan menjadi arkes tan x. Sorry. Slide, kita kembali ke slide berapa tadi? Nah, ini ya. Berarti di sini kita akan mendapatkan arkes tan y kuadrat plus 1 plus c. Oke, berarti kita kembalikan ke bentuk asal y-nya, berarti menjadi 6. Y-nya adalah akar pangkat 6 dari x dikurangi 6 kali arkes tan. Y-nya berarti akar pangkat 6 dari x plus 1 plus c. Nah, berarti sudah kita temukan untuk solusi dari soal yang di atas tadi. Jadi ada 11 rumus pokok yang bisa kita gunakan, kemudian ketambahan 3 rumus yang sudah kita buktikan di awal. Itu untuk dasar-dasar kita menyelesaikan soal-soal substitusi. Baik, jangan lupa nanti kalau memang ada pertanyaan, ada beberapa hal yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Oke, untuk berikutnya kita akan lanjut ke substitusi yang berbentuk trigonometri. Dulu mungkin materi ini hanya diajarkan di perkuliahan, tapi sekarang di SMA ini sudah mulai masuk. Jadi sebagai calon guru, Anda harus bisa betul-betul memahami untuk bab ini. Khususnya untuk kurikulum yang terbaru memang ini sudah masuk ke materi SMA. Di sini ada beberapa substitusi trigonometri, ada 3 bentuk yang asalnya dari bentuk akar, yang kemudian nanti ada bentuk akar yang bentuknya ada variabel b-nya di sini, ada tengahnya. Jadi ada nilai tunggalnya. Oke, sebelumnya kita pelajari dulu ini bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3. Perhatikan bentuk 1 sama dengan a kuadrat min x kuadrat. Berarti substitusi yang kita gunakan adalah a sin t. Kemudian kalau bentuknya a kuadrat plus x kuadrat, bentuknya substitusi x sama dengan a tan t. Oke, kalau saya menghafalkan biasanya memahaminya karena ini positif maka ini bentuknya mirip T. Oke, karena ini A min X berarti saya buat sin. Dan sisanya berarti hanya tinggal X sama dengan A sekant T. Kalau bentuknya X kuadrat plus A dikurangi A kuadrat. Oke, untuk bentuk pertama di sini langsung kita masuk ke contoh soal supaya lebih mudah. Di sini nomor 1 bentuknya adalah 9 min x kuadrat. Berarti kan bentuknya ini adalah a kuadrat min x kuadrat. Berarti substitusinya adalah a sin. Oke, kita gunakan substitusinya adalah x sama dengan a kali sin t. Nah, siapakah a? A di sini kan a kuadratnya 9. Berarti x-nya adalah 3 kali sin t. Nah, sehingga nanti dengan substitusi ini kita bisa mendapatkan akar 9 min x kuadrat itu sama dengan akar 9 min 3 sin t kuadrat. Berarti akar 9 min 9 sin kuadrat t. Berarti akar dari 9 dikali 1 min sin kuadrat t atau 3 akar 1 dikurangi sin kuadrat menjadi cos kuadrat t. Berarti 3 kali cos t. Nah, dengan x sama dengan 3 sin t, maka kita peroleh akar dari 9 min x kuadrat menjadi 3 cos t. Sehingga soal ini berubah menjadi integral x akar 9 min x kuadrat dx menjadi ini dx-nya belum ya. Dx sama dengan, kalau x sama dengan 3 sin t, berarti dx-nya sama dengan 3 cos t dt. Sehingga ini integral x kali 3 cos t.
Oke, akar 9 min X kuadrat ini berubah menjadi 3 cos T dikali dx-nya menjadi 3 cos T dt. Berarti di sini kita peroleh, nah X-nya ini kita jadikan 3 kali sin T dikali di sini menjadi 9 cos kuadrat T dt. Berarti menjadi integral 27 sin T kali cos kuadrat T dt. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Berarti kita gunakan substitusi yang lain. Di sini untuk mempermudah berarti kita jadikan sin T kali cos kuadrat T, di sini d cos T. Karena turunan dari cos adalah negatif sin. Nah, berarti bisa kita kanselasi di sini. Sehingga saya lanjutkan di sini integral 27 cos kuadrat T d cos T. Nah, berarti kan ini analog dengan bentuk analog saja ya, 27 U kuadrat DU, atau bisa kita jadikan 27 U pangkat 3, berarti ini per 3 plus C, atau 9 U nya tadi adalah cos pangkat 3 U nya T plus C. Nah, karena ini masih T, berarti kan T nya sekarang menjadi PR kita, bagaimana cara mendapatkan T ini kembali ke bentuk X. Oke, saya buat di sini. Nah, di sini kan X sama dengan 3 sin T. Saya ambil dari sini. Berarti kan kita punya sin T itu sama dengan X per 3. Berarti kita gunakan bantuan segitiga siku-siku. Di sini ada T. Sin X per 3. Berarti di sini akar 9 min X kuadrat. Sehingga cos T itu sama dengan akar 9 min X kuadrat per 3. Nah, ini kita kembalikan. Berarti sama dengan 9 kali akar 9 min X kuadrat per 3 pangkat 3 plus C. Atau 9 dikali 9 min X kuadrat akar 9 min X kuadrat per 27 plus C. Nah, ini kita bisa kanselasi 3. Oke, jadi inilah jawaban dari soal nomor 1. Soal nomor 2 silahkan diselesaikan dengan mandiri. Nanti akan saya tuliskan ya soal berapa saja yang Anda harus kerjakan. Oke, kita lanjut ke bentuk yang kedua. Bentuk 4 plus X kuadrat. Dengan pemisalan ini berarti bentuknya sama dengan akar A kuadrat plus X kuadrat. Sehingga pemisalan yang kita gunakan berarti substitusinya adalah X sama dengan A kali tan T, berarti atau X sama dengan 2 kali tan T, berarti dx-nya sama dengan 2 sekan kuadrat T. Nah, jadi ini nanti kita akan menggunakan dengan cara yang sama. Di sini tan T itu sama dengan X per 2, atau kalau kita buat segitiga untuk bantuan, tan X per 2, berarti di sini adalah akar X kuadrat plus 4 atau 4 plus X kuadrat sama saja. Berarti sin T sama dengan X per akar X kuadrat plus 4. Sedangkan cos T sama dengan 2 per akar X kuadrat plus 4. Oke, saya ganti warna. Nah, kemudian dengan pemisalan ini berarti bentuk akar 4 plus X kuadrat itu menjadi apa? Akar 4 plus X-nya menjadi 2 tan T kuadrat. Berarti menjadi akar 4 plus 4 tan kuadrat T, atau akar 4 dalam kurung 1 plus tan kuadrat T. Nah, kalau kita susah memahami, tan ini kita rubah menjadi sin per cos. Berarti di sini ada cos kuadrat T per cos kuadrat T, biar Anda ingat kembali sin kuadrat T per cos kuadrat T. Sehingga 2 yang atas menjadi 1, yang bawah menjadi cos kuadrat, sehingga 1 per cos T. Oke, nah jadi bentuk ini menjadi 2 per cos T, sehingga soal yang di atas tadi, nah ini integral dari dx, dx-nya menjadi 2 sekan kuadrat T per 4 plus X kuadrat,
ini kita biarkan dulu, atau mau kita substitusikan juga boleh. Karena 4 plus X kuadrat, biarkan dulu saja ya, 4 plus X kuadrat dikali akar 4 plus X kuadrat menjadi 2 per cos T. Nah, di sini dt-nya belum ini, dt. Nah, di sini ada dt. Nah, sekarang 4 plus X kuadrat. Kalau 4 plus X kuadrat akar, jadinya kan ini 2 per cos T. Sehingga kalau nggak diakar, berarti kan bentuknya menjadi 2 sekant kuadrat T per menjadi 2 per cos T kuadrat dikali 2 per cos T dt. Nah, oke. Nah, ini tinggal dipindah-pindah kemudian dikerjakan seperti contoh yang nomor 1 di sini tadi. Silahkan dilanjutkan. Lanjutkan. Oke. Kemudian kita pindah ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga bentuknya akar X kuadrat min 1. Nah, tapi di sini saya contohkan yang nomor 2. Yang nomor 2 di sini bentuknya 4x kuadrat min 9. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, kalau bentuk ini, karena bentuknya akar x kuadrat min a kuadrat, berarti substitusinya adalah substitusinya adalah x sama dengan a sekant t. Oke, atau ini sama dengan x sama dengan, berarti ini 1 kali sekant t, atau x-nya sama dengan sekant t biasa. Nah, untuk bentuk 4x kuadrat min 9, ini kan bentuknya ada 4-nya ya. Ini jadi masalah kan? Boleh Anda gunakan 2 cara, terserah. Jadi misal karena ini akar 4x kuadrat min 9, berarti boleh saya gunakan 4-nya saya keluarkan. X kuadrat min 9 per 4. Seperti ini boleh. Berarti 2 akar x kuadrat min 9 per 4. Sehingga kalau bentuk seperti ini, maka substitusi yang digunakan adalah x sama dengan a sekant t, atau x sama dengan, berarti ini a-nya adalah 9 per 4, ini a kuadrat 9 per 4, maka a-nya menjadi 3 per 2 sekant t. Nah, boleh seperti ini, atau boleh dari bentuk awal. Bentuk yang di awal ini boleh langsung kita jadikan substitusinya adalah 2x sama dengan 3 sekant t. Oke, dengan 2x sama dengan 3 sekant t. Berarti kalau substitusinya ini, maka bentuk akar 4x kuadrat min 9 itu menjadi akar 2x itu 3 sekant t. Sebenarnya sama ya dengan ini. Berarti kan x-nya sama dengan 3 per 2 sekant t. Kenapa ini 2x? Karena bentuknya 4. Oke, jadi di sini nanti kalau sudah kita substitusikan 4 dikali 3 per 2 sekant kuadrat T min 9, berarti akar 4 dikali 3 per 2 6. Sorry, kuadratnya keliru posisi. Loh, kepencet. Nah, 4 kali 3 per 2 sekant T kuadrat. Nah, min 9. Berarti akar 4 dikali 9 per 4 sekant kuadrat T min 9. Nah, 9 kita ambil, sekant kuadrat T min 1. Oke, berarti sama dengan 3 akar sekant kuadrat itu kan sama dengan 1 per cos kuadrat T min cos kuadrat T per cos kuadrat T. Sehingga 3 akar 1 min cos kuadrat berarti menjadi sin kuadrat T per cos kuadrat T. Berarti menjadi sin per cos, berarti tangen kuadrat menjadi 3 tan T. Oke, jadi Anda bisa gunakan langsung 2x sama dengan 3 sekant T, atau bisa 4-nya dikeluarkan dulu sehingga bentuk substitusinya tetap 3 per 2 sekant T. Nah, kemudian tinggal diselesaikan seperti contoh-contoh yang di awal tadi. Dan itu menjadi PR nanti. Silahkan Anda latih secara mandiri. Kemudian ada bentuk substitusi yang terakhir adalah substitusi kuadrat untuk bentuk akar ya. Bentuk umumnya kalau bentuknya ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini kan kompleks sekali. Beda dengan yang tadi. Yang tadi kita
Ada 3 bentuk dan bisa kita sederhanakan. Kalau A kuadrat min X kuadrat kita gunakan ini. Kalau bentuk seperti ini kita gunakan tan. Kalau bentuk seperti ini kita gunakan sekant. Nah, di sini bentuknya akar AX kuadrat plus BX plus C. Di sini yang pertama saya gunakan untuk A-nya lebih dari 0 dan D-nya lebih dari 0. Nah, kenapa ini bisa seperti ini? Ini kita gunakan kuadrat sempurna. Oke, jadi kembali lagi ke materi-materi sebelumnya. Bentuk seperti ini akar AX kuadrat plus BX plus C, saya keluarkan A-nya. Berarti A saya keluarkan, kita distribusikan keluar, berarti akar A kali X kuadrat plus B per AX plus C per A. Oke, nah kenapa bisa seperti ini? Karena kita menggunakan kuadrat sempurna. X kuadrat ditambah, saya ambil yang di dalam saja ya, B per AX plus C per A. Supaya ini menjadi kuadrat sempurna, berarti kan saya gunakan X kuadrat plus B per AX ditambah B per 2A kuadrat min B per 2A kuadrat plus C per A. Kenapa? Karena ini kan bentuknya berubah menjadi X plus B per 2A kuadrat. Nah, kuadrat sempurna kan? Dikurangi, yang ini saya jabarkan. B kuadrat per 4A kuadrat ditambah C per A. Supaya sama penyebutnya. Aduh, tulisan saya jelek sekali ya. Dikurangi, nah ini menjadi per 4A kuadrat, otomatis ini B kuadrat plus, kok plus, karena negatif ya, min 4AC. Kita samakan penyebut, berarti jadinya X plus B per 2A kuadrat min, di sini diskriminan per 4A kuadrat. Oke, ini kan diskriminan kan. Nah, sehingga kita buat pemisalan, X plus B per 2A itu jadi Y, kemudian D per 4A kuadrat itu jadi P kuadrat. Sehingga bentuk yang seperti ini tadi, ini berubah menjadi Y kuadrat min P kuadrat. Nah, dengan bentuk ini kita kembali ke substitusi trigonometri yang ada di awal tadi, ada 3 bentuk. Jadi ini analog dengan bentuk akar X kuadrat min A kuadrat. Berarti substitusinya siapa? Substitusinya adalah X sama dengan A sekant T. Oke. Nah, jadi dari bentuk kuadrat tadi kita pindahkan dengan kuadrat sempurna, kemudian kita misalkan dengan Y dan P, sehingga kita kembali ke bentuk trigonometri, substitusi trigonometri yang ada 3 bentuk di awal tadi. Nah, jadi di sini untuk A yang lebih dari 0, ini akan ada bentuk seperti ini. A lebih dari 0, D lebih dari 0, berarti bentuknya akar A, Y kuadrat min P kuadrat, trigonometri bentuk 3, atau bentuk substitusi A sekant T. Kemudian kalau A lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0, sehingga menjadi Y kuadrat plus P kuadrat, berarti trigonometri bentuk kedua, yaitu X sama dengan A cos T. Nah, kemudian kok A cos T, A tan T. Kemudian kalau A kurang dari 0 dan D lebih dari 0, maka kita punya trigonometri bentuk 1 di sini. Berarti X sama dengan A sin T. Oke, nah kemudian kalau A-nya kurang dari 0 dan D kurang dari 0, maka bentuknya khayal, sehingga tidak bisa diselesaikan. Tidak punya selesaian. Oke. Nah, kemudian gimana caranya ini? Nah, di sini ada soal latihan. Misal di sini ada soal nomor 2 ya. Kita buat. Saya ambil bentuk ininya dulu. X kuadrat plus 4X plus 13. Berarti kita gunakan kuadrat sempurna. X kuadrat plus 4X plus 4 dikurangi 4 plus 13. Berarti menjadi X plus 2 kuadrat plus 9. Sehingga bentuk ini sebenarnya integral 1 per akar X plus 2 kuadrat plus 9. Sehingga siapa yang kita substitusikan? Substitusi yang kita gunakan adalah X plus 2 sama dengan 3 tan T. Oke, ini kan bentuknya analog dengan akar X kuadrat plus A kuadrat.
Betul ya, sehingga substitusinya adalah X plus 2 sama dengan 3 tan T. Atau kalau kita turunkan berarti menjadi dx sama dengan 3 sekant kuadrat T dt. Oke, ini kurang dx-nya. Kemudian dari soal ini berarti berubah menjadi integral 1 per. Bentuk ini dengan substitusi 3 tan T berarti kita peroleh saya jabarkan di sini saja ya. Akar X plus 2 kuadrat plus 9 sama dengan akar 3 tan T kuadrat plus 9 akar 9 tan kuadrat T plus 9. Berarti 9 saya keluarkan, tan kuadrat T plus 1. Berarti akar 9 tan kuadrat berarti 1 per cos kuadrat T. Berarti menjadi 3 per cos T. Berarti bentuk ini 1 per 3 per cos T. dx-nya kita rubah menjadi 3 sekant kuadrat T dt. Berarti soal berubah menjadi integral, ini kita coret, tinggal cos T kali sekant kuadrat, berarti 1 per cos kuadrat T dt. Atau integral 1 per cos T dt. Nah, sama dengan dan seterusnya. Silakan integral dari 1 per cos T berarti kita kembali ke bentuk awal tadi. Bentuk di slide yang kita buktikan. Yang cos ya, mana tadi? Nah, ini. Nah, jadi integral 1 per cos X menjadi ln tan setengah X plus 3 pi per 4. Nah, ini kalau mau kita tuliskan menjadi ln berapa tadi? Saya kok lupa ya. Sebentar. Ln, karena kalau bisa hafal semuanya ini sakti ya. Ln tan setengah X plus 3P per 4. Mana tadi slide-nya tadi? Oke, ini sudah nggak bisa dihapus ya. Oke, jadi ini kembali T-nya dikembalikan ke bentuk asal dengan menggunakan segitiga bantuan. Jadi tan T itu sama dengan X plus 2 per 3. Nah, jadi di sini menjadi X kuadrat plus 4 plus 9 atau X kuadrat plus 13. X kuadrat plus 4X plus 4 tambah 9 plus 13. Oke. Nah, sehingga nanti T-nya ini kita kembalikan dengan bantuan-bantuan awal tadi. Baik, itu untuk substitusi, aturan substitusi, integral aturan substitusi ada banyak sekali. Dan nanti silahkan, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kita bisa komunikasikan via Zoom atau melalui WhatsApp group. Baik, demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan tulis atau tulisan saya yang kurang bagus. Silakan dipahami sedikit demi sedikit supaya ini menjadi dasar untuk pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Baik, saya akhiri demikian untuk pengantar kalkulus integral, khususnya integral yang substitusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tetap jaga kesehatan semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.